Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, kula nami Mulyono. Iya Pak. Alamat rumah Magersari RT 6 RW 9. Baik. Kebetulan niku tanggane Mbak nih. Oh gitu. Mbak. Iya. Bu Bu Fatim. Fatim rumahnya depan saya, belakangnya Bu Fatim, Mbak. Ini Mbak. Ini. Jadi awalnya gini Pak. Setiap malam itu istri saya tuh sering nyetel Pak Bayu. Oh Saya gitu. tuh, Bu, ini pengajian apa tuh kok tahunnya saya pengajian? Ini tuh Pak Bayu Diningrat. Ini herbal. Saya seneng Pak nyetel itu. Seneng. Iya. Oh, enak tuh. Oh, kesehatan nih saya lihat. Kok daerah STM Timur ada Bu Fatim. Saya kan nganter anak kerja lewat situ. Bu Fatimah, oh sini ya tempatnya. Iya. Tapi saya tidak ada masalah Pak. Iya. Lah 20 hari yang lalu itu saya itu dengan istri besan Iya. ke Purworejo. Sehat Pak itu berangkat. Begitu saya datang ke sana, istri saya itu kaki kiri itu sudah tidak bisa pakai sana. Tidak bisa digerakkan. Iya, tapi dia jalannya masih biasa Pak. Nah, setelah sholat berdiri tidak bisa itu. Aduh kok omongannya agak celat, berdiri tidak bisa lah. Saya pamitan terus saya bawa ke UGD di RSU 5 hari Pak. 6 hari, malam Senin sampai pulang saya Sabtu. Ternyata di sana dicek Pak, tensinya istri saya itu 204/114. Gulanya 360. Nah, setelah 6 hari diperbolehkan pulang Pak. Harusnya untuk insulin dan bengak lah Pak ya, medis. Setelah sampai di rumah hari Sabtu malam Minggu, Jumat kontrol, saya itu dilemanya gini Pak, istri saya tuh dongak angkat badannya sakit semua, saya kasihan, saya habis obat sudah tidak kontrol karena apa? Sulit Pak. Betul. Dari rumah nanti pakai kursi roda sampai jalan ganti mobil RSU turun lagi, saya kan kasihan. Iya. Nah selama ini waktu istri di rumah sakit saya mencari Bu Fatim. Bu Fatim siapa? Saya kesini, assalamualaikum, mau Pak lihat tuh. Kok suaminya Pak Yanto, Bu, Kak Andani, ini Pak RT Magersari. Kok bilang Pak RT Magersari ya? Saya udah, Masya Allah, ini Mbak Fatim toh. Ini Bapak, kenapa Pak? Alat saya pakai masker. Akhirnya bumbu kena stroke. Nah, ngomong-ngomong sama Mbak Fatim, saya gulanya kan tinggi Pak, 360. Iya. Nah, saya disarankan pakai Empro. Betul. Nah, sementara yang saya konsumsi sekarang Empro. Dan yang sekarang saat ini istri saya tuh ngomong sudah biasa. Sudah Ya, normal, Pak. alhamdulillah. Cuman yang kiri, Kaki kiri. tangan kiri itu masih lemah Pak. Baik. Jadi kalau malam itu duduk, saya dudukkan nanti tidak tahu bloyor ke kiri. Iya, gitu. baik, keseimbangan. Iya Baik. itu Pak Bayu. Nanti begini. Jadi ini mumpung kan masih baru Pak Iya, ya. 20 hari. Jadi yang pertama nanti konsumsi Empro berarti kan betul sampai dosis 3 sampai 5 tetes Pak. Oh saya dulu dari Mbak ini 10, nah, ini 9 tadi pagi. 9. Nanti 9. distabilkan di 5 saja. Di 5 saja Pak. 5 3 kali sehari. Di air putih Di setengah air gelas. putih atau langsung di dalam mulut. Paling bagus langsung di dalam mulut. Bawah lidah atau dalam mulut Pak? Dalam mulut begini nanti kena air liur kan ngumpul di bawah lidah juga Pak. Iya, sudah, Dioles-oleskan. tidak apa-apa. Betul. Terus dibiarkan 1 menit baru ditelan. J. Yang kedua, nanti minta tolong jadi belikan Pak, jadi untuk nutrisi sarafnya BSM 2. BSM 2. Iya. Oh iya. Jadi dikombinasi BSM 2 diminum 3 tetes 3 kali. Empronya 5 tetes 3 kali. Oh iya. Bersamaan minum enggak apa-apa. Oh jadi tidak let-let jam gitu. Enggak, Pak? enggak. Oh, iya. Bersamaan minum enggak apa-apa. Sebelum atau sudah makan Pak? Lebih baik sebelum makan. Oh sebelum makan J. Terus yang ketiga, nanti ini tangan kiri Pak ya yang Kiri masalah. sama kaki kiri J. Sama kaki kiri berarti seimbang. Sebenarnya kan paling bagus terapi itu kan dengan berendam di air garam Pak. J. Jadi berendam di air garam itu Bapak buatkan aja terpal gitu loh Pak, atau J. bak. Jadi untuk kum-kum untuk duduk gitu aja. J. Jadi itu diusahakan kena itu minimal dari leher ini sampai ke bawah. Jadi buat kotak ukuran 1 persegi, dikasih terpal, dikasih air,
dikasih garam 1 karung yang 25 liter. 25 kilo. Ya. Sudah airnya tidak perlu diganti, Pak. Ya sampai 1 bulan, 2 bulan tidak apa-apa. Supaya air ini bersih tinggal dikasih pompa akuarium untuk filter. Filter. Ya. Gitu aja. Saya kesulitannya yang itu Pak, yang ngerendam itu. Tidak ada tempatnya Pak saya itu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita paling gampang pakai bak atau terpal, Pak. Oh, Kan sekarang ada timba yang besar itu loh, Pak. Timba plastik yang besar, yaitu untuk berendam di situ, untuk duduk gitu aja. Dekem gitu aja. Dekem gitu aja. Berapa menit Pak? Setengah jam. Setengah jam. Iya. Airnya ya itu aja. Itu ya, aja tidak perlu diganti. Jadi itu kalau airnya kurang tambahin. Tambah air biasa aja. Oh, Tidak perlu tambah garam lagi. Oh, Dengan cara itu Pak paling efektif. Kalau dekat laut lebih enak. Kalau dekat laut tinggal berendam gitu aja. Oh, Itu kalau cepat itu sebenarnya cuma 2 minggu Pak. Itu perubahan akan sangat bagus. Drastis Pak. Sangat bagus, sangat drastis. Terus yang ketiga Bapak rangsang saraf. Pijet sarafnya. Pijet sarafnya itu jadi dari jempol, ini jempol Pak ya, jempol kaki, dipijeti yang bawah ini Pak sama pinggirnya. Terus ini juga bawah sama pinggirnya sampai kelingking. Kanan kiri? Semuanya. Oh, semua kiri. Biar adil. Kaki, tangan ya? Kaki aja. Oh, kaki aja yang kanan kiri. Makanan penunjang untuk saraf paling bagus itu bisa pegagan, bisa selada air. Apa di sini selada air itu? Kenci. Selada air apa Pak Yani? Atau jerambah. Selada air. Terus. Oke. Selada air nanti Bapak lihat di internet selada air. Itu yang murah Pak sayur. Itu enggak apa Pak? Jadi itu sayuran. Jadi sayuran itu adalah mengandung banyak nutrisi untuk saraf. Oh, yang selada air itu? Iya, betul Pak. Di sayur Pak? Di sayur, dibuat pecel, dibuat sayur bening, dibuat lalapan. Itu yang akan sangat bagus Pak. Oh, ya. Terus yang ketiga, seandainya tidak bisa selada air, bisa konsumsi jenengan tahu labu siem. Yang putih panjang Pak? Yang bukan, yang labu yang segini-segini itu Pak, manis Jepang. Oh, Jepang. Pucuknya tapi. Pucuk labunya. Itu kan begini Pak? Bukan, pohonnya. Oh, pohonnya ya. Jadi pohonnya Jepang itu kan orang kan kadang-kadang jual pucuk labu. Oh, daunnya? Daunnya itu. Oh, daun Jepang. Ya, itu juga sama untuk nutrisi saraf. Oh, Nah, ketika itu nanti akan sangat bantu. Nah, kalau seandainya jenengan agak waktu, nanti jenengan lihat teman-teman ketika terapi untuk kolesterol, asam urat, diabetes, nanti bapaknya yang biarpun bukan sakit diabetes kolesterol, bapaknya diterapi nanti bisa bantu terapi ibu. Oh, ya. Hai Pak, gulanya yang tinggi itu gini. Gula yang tinggi sementara hindari gula. Terus yang kedua supaya nanti tidak kena ke mata, malam hari nasi putih diganti ketela rambat warna kuning. Ya sudah Pak, sudah mulai saya. Terus yang kedua, kalau gula belum mau turun, Bapak carikan daun paitan. Daun paitan Pak? Daun paitan. Ada di internet juga. Daun paitan itu daun paitan yang warnanya daunnya kuning. Bunganya warnanya kuning. Sebenarnya kita punya produk Pak khusus untuk diabetes, tapi kan masih belum beredar. Namanya BSM 4. Ketika minum itu ya tensi gula dalam darah akan turun. Jadi sementara bisa pakai paitan tadi. Kalau seandainya tidak kesulitan itu, tapi agak lama, agak banyak sedikit, daun kersen juga bisa. Kersen. Oh, ya dibuat apa Pak? Jadi ambil 3 pucuk atau 6 pucuk, dengan rebus dengan air 1 gelas, itu menurunkan kadar gula juga Pak. Oh, diminum? Diminum airnya. Itu enak, rasanya tidak pahit. Cuman efek turunnya pelan. Kalau pahitan tadi langsung daun paitan. Daun paitan. Nanti tak lihat di Pak Google. Betul. Kalau daun paitan cukup 2 lembar, 3 lembar. Oh, itu yang pucuk. Sehari berapa kali Pak? Sehari sekali, kalau sudah turun sudah cukup. Nggak usah dilanjutkan terus. Tapi kalau kersen jenengan bisa konsumsi rutin seperti seledri kenikir. Tapi kalau seledri kenikir kan spektrumnya luas. Kalau kersen ini hanya untuk kasus diabetes. Oh, ya. Pak Empro itu
apa itu gunanya untuk apa Pak Empro? Empro itu kan metabolisme. Nggih. Jadi yang baru ini juga kita buat yang lebih tinggi sedikit dari Empro, kualitasnya namanya PSM 10. Nggih. Yang mirip dengan Empro, sama-sama di metabolisme. Oh, nggih. Jadi konsep kerjanya Empro itu begini Pak. Ketika jenengan makan nih, makan buah, makan sayur, makan macam-macam, kan diolah oleh perut. Nggih. Nah, ketika diolah oleh perut ini sebenarnya butuh katalis enzim. Nggih. Kita kasih itu katalis enzim itulah Empro. Jadi kalau saya ngasih ilustrasi, ini rumah. Nggih. Jenengan kan bisa bangun rumah, bisa Pak. Nggih. Tapi tidak mungkin bagus. Enggak boleh bagus, nggih. Betul ya, masang foto sendiri ya bisa. Tapi ya tidak karu-karuan. Jangan perlu tukang. Tukang yang nata bata, tukang yang nata kayu, ya fungsinya Empro seperti itu. Bahannya sudah bagus, ditata dengan yang bagus supaya bangun sel tubuh jadi bagus. Itulah fungsi metabolisme. Apalagi? Berarti Empro sementara 5 Pak? 5 3 kali sama BSM 2. Untuk sarafnya 3 kali. Oh, 3 tetes 3 kali. Betul. Sama-sama enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Tapi enggak perlu di bawah lidah ya? Enggak perlu. Jadi kan paling gampang kan di lidah dulu, nanti diturunkan di bawah lidah. Oh, karena itu istri saya karena itu kan lidahnya suruh gini. Enggak bisa. Enggak bisa. Wah, ora iso. Jadi biasa aja dulu. Oh, iya. Tapi dimainkan dulu di dalam mulut, Pak. Dimainkan karena penyerapan ini, penyerapannya nutrisi ini, itu paling cepat ketika dia kena air liur di dalamnya lidah. Oh, iya. Apalagi. Sementara itu dulu Pak Bayu. Ini untuk pantangannya Pak ya. Apa? Nah, pantangannya. Karena sudah tahu gula dihindari, karena biasanya gula pasti rentetannya dengan kolesterol juga, lemak tidak boleh, gorengan dikurangi, sama asin dikurangi. Tetap boleh makan asin tapi harus dikurangi. Sayuran hijau tua sama tempe sementara dihindari dulu. Oh, kalau lauk apa Pak? Lauk bebas Pak, ikan, daging boleh, tidak apa-apa. Tahu tidak apa-apa? Tahu tidak apa-apa. Pak, saya tak tanya, tempe dan tahu kan bahannya sama? Iya. Kalau tempe tidak boleh, tahu boleh? Iya. Oh iya. Tahu bedanya di mana? Iya, makanya kan bahannya sama, boleh ya Pak? Betul. Kok di sini tidak boleh, sini boleh? Tahu itu Pak, utuh atau tidak kedelainya yang dipakai? Oh, sudah Pak G, sudah hancur ya. Tahu itu yang diambil hanya sarinya kedelai. Yang kedua, yang paling beda, tahu itu diproses bagaimana caranya Pak? Direbus. Setelah rebus supaya gumpal, dikasih cuka. Setelah dikasih cuka dia jadi ngeras. Tapi kalau tempe dari kedelai utuh dikukus. Setelah dikukus dikasih ragi, difermentasi. Beda proses, beda hasil. Yang ketiga, beda lagi kedelainya. Kedelai yang dipakai tempe rata-rata kedelai impor. Kedelai impor. Kedelai impor ini rata-rata diproses bibitnya itu dengan konsep GMO, Genetic Modified Organism. Itu dengan reaktor nuklir cara membuat bibitnya. Jadi supaya bibit berbuah banyak, supaya besar, itu dengan nuklir lah. Radiasi nuklir inilah yang paling membahayakan. Kalau tahu Pak, orang jarang pakai kedelai impor. Kalau tahu mesti milih kedelai lokal. Kenapa kok milih kedelai lokal? Kedelai lokal patinya lebih banyak daripada kedelai impor. Oh iya. Itu alasannya. Oh iya. Makanya saya tanya, kok tahu boleh nek tempe kok? Di sosmed kita juga diprotes banyak orang. Oh iya. Iya. Tapi ya kita harus ngomong jujurnya seperti itu. Apalagi kira-kira. Ya sementara itu dulu Pak Bayu. Saya terima kasih sekali bisa bertemu dengan Pak Bayu. Karena sudah dulu Mbak Fatimah, jangan tidak datang Pak, ini jarang bisa ketemu dengan Pak Bayu hari ini. Saya datang jam 9:30 tadi, waduh sudah terlalu cepet-cepet kesini Pak. Terima kasih Pak Bayu atas sarannya. Mudah-mudahan semua itu dari Allah ya Pak. Amin, semangat betul. Bayu lantaran. Mudah-mudahan istri cepat sembuh. Amin, saya doakan cepat sembuh. Amin. Nanti jenengan belajar terapi di depan Pak J. Bisa terapi istri. Nanti istri saya. Betul. Begitu Pak Bayu. Assalamualaikum Waalaikumsalam.